Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku kabarnya? Sehat semua ya? Sehat, Pak. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ini kalau dilihat dari daftar hadirnya sudah 20 yang gabung. Bisa dihidupkan kameranya biar saya tidak berbicara dengan tulisan. Nah, saya ingin tahu juga wajah-wajahnya setelah libur panjang ya. Nah, sehat-sehat semua ya, meskipun kondisinya masih COVID, ya tetap semangat untuk belajar. Semoga segera berakhir pandemi ini sehingga kita bisa kembali belajar dengan normal. Di materi sebelumnya, kita sudah belajar tentang rangkaian logika menggunakan komponen pneumatik. Dari materi yang sebelumnya, kira-kira ada yang mau disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Tidak. Sudah jelas semua. Karena di tagihan tugasnya masih ada beberapa yang belum mengumpulkan apakah permasalahannya di lingkungan atau memang belum ya. Jadi saya harapkan untuk tugas itu bisa tepat waktu ya. Oke, untuk materi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rangkaian pneumatik dengan menggunakan katup kombinasi. Nah, di kompetensi dasar kita yang pertama adalah kita akan menerapkan rangkaian silinder dengan menggunakan katup kombinasi. Kemudian kompetensi keterampilannya kita akan melakukan perangkaian dan pengoperasian silinder dengan menggunakan rangkaian timer dan saklar tekanan. Indikator dari pencapaian kompetensinya adalah pertama, kalian mampu untuk menyiapkan komponen yang akan digunakan pada rangkaian pneumatik dengan menggunakan katup kombinasi, kemudian menghasilkan desain rangkaian, kemudian merangkai rangkaian pneumatik dengan silinder yang menggunakan katup kombinasi dan mengoperasikan rangkaian silinder yang telah kalian buat tadi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, kalian mampu menggambar simbol katup kombinasi, yaitu ada timer dan saklar dengan informasi yang menyertai pada simbol tersebut. Yang kedua, kalian bisa menyiapkan komponen yang akan kalian gunakan pada rangkaian dengan katup kombinasi sesuai dengan kebutuhan sistem secara benar dan cepat. Berikutnya, kalian akan mampu untuk menghasilkan rancangan rangkaian silinder dengan katup kombinasi menggunakan aplikasi fluid seed. Kemudian kalian melakukan perangkaian dan pengoperasian. Nah, untuk dua bagian ini karena masih COVID, sama kita masih menggunakan fluid sim sebagai aplikasi untuk pengganti kondisi real pada peralatan. Untuk penilaiannya tes tertulis dan praktek. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan sebuah kasus. Di sini ada sebuah rangkaian pneumatik atau sistem pneumatik. Sistem ini digunakan untuk melakukan pressing. Mesin ini menggunakan sebuah silinder. Kerjanya adalah setelah silinder keluar mencapai posisi maksimum atau pergerakan maksimum, maka batang dari silinder ini akan menekan benda selama 10 detik. Setelah 10 detik, maka benda tersebut akan kembali ke posisi semula. Yang harus kalian lakukan, menentukan komponen yang digunakan pada rangkaian ini, membuat gambar rancangan, membuat rangkaian, dan membuat laporan hasil pengoperasian. Kira-kira dari permasalahan ini ada yang mau disampaikan? Pak, mau bertanya, Pak. Ya, Fahri, silakan. Untuk mengatur waktu di katup tunda waktunya itu bagaimana, Pak? Nah, untuk melakukan pengaturan pada katup tunda waktu. Yang lainnya silakan, ada pertanyaan lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Untuk menjawab pertanyaan Fahri, kita ambil komponennya, kemudian double klik. Nah, di sini ada setting untuk time delay valve-nya. Nah, kita bisa mengaturnya di sini. Memang secara presisi kita tidak bisa menentukan kapan pergeseran dari setting ini menentukan durasi waktunya. Jadi belum tentu 100% ini dia 1 detik, atau belum tentu kita 5% ini dia menjadi 20 detik. Karena semua parameter ini itu ideal tergantung dari besarnya tabung pada katup ini ya. Kemudian tergantung dari kanan dari udara, kemudian dari diameter selang. Jadi yang penting nanti ketika melakukan simulasi percobaan
yang terpenting adalah adanya perubahan waktu. Kapan dia aktif, kapan dia tidak aktif. Ya, caranya dengan menggeser levelnya ini. Kita akan bisa menampilkan opening levelnya di sini. Kemudian kita oke. Nah, di sini ada keterangan 11%. Oke, seperti itu ya. Nah, pada benda aslinya, nah seperti ini. Nah, ini ada pengaturan waktunya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham, Fahri? Sudah, Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Widya, Davala, untuk pemecahan masalah pada kasus rangkaian pneumatik ini saya beri waktu 15 menit untuk pengerjaannya. Silahkan. Nah, ini ada materi ya yang bisa membantu kalian bagaimana mengerjakan LKPD tersebut. Sudah cukup jelas di sini bagaimana karakteristik dari katup kombinasi time delay, kemudian pressure control valve, ada semua di sini di file yang sudah saya kirimkan. Nah, kemudian ada simbol-simbol, kemudian ada komponen dan ada sebuah rangkaian. Assalamualaikum, saya akan mepresentasikan hasil pekerjaan saya. Jadi komponen yang saya gunakan, rangkaian yang saya buat yaitu katup tunda waktu, katup 3/2 NC yang digunakan sebagai sensor, terus kompresor sama air service unit, ada katup kontrol arah, terus ada aktuator kerja ganda. Di situ ada dua rangkaian. Saya memakai katup tunda waktu yang NC sama yang NO. Yang NC itu normally close, yang NO itu normally open. Jadi kalau yang normally open, normally close itu sistemnya itu monggo di play, Pak. Oh, di play. Oke, saya play dulu. Ya. Berarti Jadi ketika kita ditekan, otomatis udara dari apa itu? Dari katup 3/2 NC itu langsung ngalir ke aktuator kerja ganda. Nah, setelah itu setelah 10 detik nanti apa itu di katup tunda waktu yang normally close itu nanti gerbangnya akan open. Nah, open nanti otomatis mengaktifkan katup kontrol arah. Jadi arahnya akan balik, yaitu yang aslinya masuk di input aktuator itu jadi masuk di outputnya, masuk di apa itu ya? Yang satunya, yang pinggirnya, yang gerbang aktuator yang satunya itu, Pak. Jadi dorong balik gitu. balik sini, yang ini. Ya, itu nanti open, jadi Oke, ngerubah arahnya yang di katup kontrol arah itu, Pak. begitu. Nah, Jadi silindernya masih posisinya maju ini ya? iya, jadi kan harus ditekan terus, Pak. Kalau nggak ditekan ya nggak balik soalnya. Begini. Soalnya delaynya 10 detik gitu kan. Nekannya 10 detik gitu. Oh, Nah, itu nanti balik lagi gitu. Kalau yang di normally open itu sama sistemnya, cuma dia itu apa ya? Ya sama sih. Jadi kebalikannya dari normally close. Jadi kalau yang tadi itu sebelum di apa itu? Sebelum dirubah arah gimana ya jelasnya? Bingung, Pak. belum Pokoknya kebalikannya dari normally close tadi sistemnya. Itu yang normally open itu kayak apa ya? Jadi langsung langsung maju. open, langsung maju. Ini yang kontrol arahnya itu langsung diubah gitu, Pak. Jadi nanti udaranya akan mati. Matinya itu balik ke posisi semula. Nah, semulanya itu aktuatornya itu balik lagi, Pak, gitu. Oh, nah, Kok ribet? ingat ya. Ya. Oke. Nah, itu nanti yang katup apanya itu udaranya berhenti tuh, Pak, nanti. Kapan dia balik? Nah, setelah 10 detik ya. Ya. Seperti ini. Oke, secara garis besar sama ini ya. Untuk Ya, sama. proses kerjanya ini kita tekan, katakan 10 detik, Ya. maka
dia akan kembali ke otomatis. Meskipun Iya, tombol otomatis. ini ya. Iya. Begitu juga dengan yang menggunakan normally open. Nah, sorry. Oke. Biar dia kembali. Tidak apa-apa. Untuk diagram alur saya nggak bisa, Pak. Kenapa? Diagram alur, Pak. LKPD. Diagram aliran dari silinder itu ya? Ya, Pak. Oke. Nah, ini kan ya. Berarti kan posnya di sini. Dia maju. Kurang gede, tak gede sih. Nah, seperti ini kan ya. Nah, yang membuat dia bergerak dari mundur ke depan, dari posisi mundur ke posisi ke depan, berarti kan di sini ada satu S, satu kan ya. Nah, apakah dia setelah di posisi maksimum atau posisi maju ini dia langsung mundur? Enggak. Dia ada di delay kan? Iya, Pak. Misalkan 10 second. Baru setelah itu dia langsung otomatis mundur. Karena di sini tidak ada yang sensor ataupun masukan yang membuat dia mundur, maka cukup di sini dikasih keterangan delay aja seperti ini. Setelah dia mundur, apakah dia maju? Kan enggak. Dia mundur, kemudian maju setelah dia ditekan 1S1, maka di sini ditulis dulu lagi 1S1, maka dia akan maju lagi. Kemudian delay lagi selama 10 detik dan seterusnya. Seperti itu, udah paham? Gimana, sudah paham? Paham, Pak. Oke, yang lainnya sudah paham? Sebagai bahan dari evaluasi kita untuk pelajaran ini nanti akan ada evaluasi. Bentuknya soal pilihan ganda, ada 10 soal. Itu nanti diupload di LMS, bisa kalian kerjakan di situ nanti. Ya, nah itu adalah bentuk dari evaluasi kegiatan pembelajaran kita. Apa yang sudah didapatkan di pertemuan ini? Itu Pak, jadi kita bisa mengatur kapan aktifnya sebuah katup itu Pak, melalui katup tunda waktu. Katup tunda waktu itu mungkin sistemnya itu tangkinya penuh, maka gerbangnya itu membuka. Kalau normally close. Oke, terus. Kalau yang normally open kebalikannya. Itu mungkin Pak. Betul sekali Pak Ri. Nah, benar sekali. Jadi untuk katup tunda waktu dengan pneumatik ini, tunda waktunya itu berdasarkan kapasitas dari tangki yang terpasang pada katup tersebut. Semakin besar tangkinya, maka kemampuan tunda waktunya dia akan semakin lama. Oke, sebagai penguatan untuk materi ini ya saya akan sampaikan. Jadi katup kombinasi itu adalah katup pneumatik yang tersusun sedemikian rupa sehingga kerjanya menjadi sangat spesifik. Jadi namanya kombinasi dalam satu katup terdiri dari beberapa katup yang dijadikan satu. Nah, yang ada di pneumatik ada time delay control valve. Jadi di sini ada katup one way flow control, kemudian ada katup 3/2. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang rangkaian pneumatik dengan menggunakan silinder lebih dari satu. Bisa kita akhiri, silakan dipimpin untuk berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Silakan dipimpin berdoa. Baiklah, kita akhiri pelajaran kali ini dengan berdoa pada keyakinan kita masing-masing agar apa yang kita peroleh pada hari ini bisa bermanfaat bagi kedepannya. Berdoa mulai. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.